puji syukur atas karunia Tuhan kita bisa berjumpa dengan kondisi sehat yang masih sakit. Semoga segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga malam ini kita berkelimpahan kebahagiaan ya bersama keluarga. Acara ini memang saya buat malam karena supaya teman-teman bisa menyempatkan waktu ya. Karena sudah new normal sehingga justru akhir pekan malah susah gitu ya cari kegiatan untuk bisa belajar bareng. Ya, perkenalkan rekan-rekan, saya Sofi Bagi, saya psikolog. Saya menginisiasi Samitra Learning Forum ini sebagai sarana belajar lintas profesi begitu ya. Di mana saya sudah menginisiasi kegiatan ini ketika launching buku saya Desain Intervensi Psikologi saat itu 2021. Dan kemudian berlanjut di WAG, kemudian 2022 kita bikin kegiatan psikodrama, inter, intervensi metafora, ada brain spiritual, ada brain angel management, brain study, begitu ya. Dan kemudian saya inisiasi untuk talk show yang narasumbernya bukan dari kalangan psikologi. Jadi kita mau sharing bersama, ya kita mau belajar gitu ya dari lintas profesi, kemudian kita juga belajar untuk uh, mengintegrasi begitu ya, kira-kira mana nih yang mau kita ambil dari sisi mana untuk uh, membantu orang lain ya, karena kita adalah people helper. Di sini talk show malam ini saya ambil tajuk Emotional Intelligence for Human Services Service Professional. Nah, menarik ya karena uh, ini topik yang keseharian begitu. Jadi kita bersyukur sekali malam ini rekan-rekan, suatu kehormatan topik malam ini emotional intelligence sebagai topik keseharian ya. Bagaimana emosi itu mewarnai kehidupan kita akan diampu, akan dipandu begitu oleh narasumber kita yang ekspertis. Nah, saya malah nggak akan ngambil narasumber yang biasa gitu ya. Saya ngambil narasumber yang pasti ekspertis, yang punya reputasi, yang punya pasti pengalaman dan sederet uh, apa istilahnya kompetensi begitu, kompetensi yang punya sertifikasi uh, bisa dipercaya begitu ya. Nah, beliau adalah Bapak Irmanto Kosasi. Saya share PPT dulu ya teman-teman untuk memperkenalkan beliau. Baik, beliau Bapak Herman Kosasi. Ya, beliau uh, menjadi orang pertama Indonesia yang mendapatkan sertifikasi Emotional Quotient Trainer dari USA, ya lembaganya dari Six Second. Beliau seorang sarjana teknik, sepengetahuan saya ya, rekan-rekan. Nah, ini pengalaman kerja beliau di beberapa perusahaan dan beberapa klien yang sudah ditangani untuk mendapatkan pelayanan uh, kecerdasan emosi di tempat kerja, ya. Lalu ini foto track record beliau ya, ketika pertama kali mendapatkan lisensi untuk menjadi trainer EQ. Beliau juga sering mengisi conference di luar negeri. Ini saat beliau bersama Bapak Sarito Wirawan pada tahun 99. Lama sekali ya, kan ya. Lalu pada 2005, beliau bertemu dengan Daniel Goleman, pencetus teori kecerdasan emosi. Dan beberapa rekannya saat itu. Nah, ini konferensi internasional yang diadakan tahun 2012, beliau sebagai narasumber. Nah, pada malam ini, beliau Bapak Herman Kosasi akan berbagi dalam waktu 1 jam bersama kita, dan semoga rekan-rekan bisa mengambil manfaat ya. Waktu ini sangat singkat, tapi teman-teman bisa punya inspirasi, bisa memetik ya dari materi beliau ini kira-kira apa yang bisa diterapkan ya. Baik kita sebagai professional helper maupun kita sebagai konselor atau terapis. Selamat malam, Bu Yang Sofi. Selamat betul-betul malam, cerdas. teman-teman semua. Senang Selamat sekali bisa berjumpa malam ini.
Nah, ini ada juga praktisi HRD. Nah, ini pengalaman beliau, Bapak Hermanto, juga banyak terlibat di perusahaan ya, jadi di bidang organisasi dan industri. Nah, malam ini yang menarik adalah mengapa sih seorang professional helper atau profesional di bidang human service itu harus menerapkan EI. Nah, ini EI-nya untuk diri sendiri atau untuk klien? Bagaimana Pak Hermanto untuk menanggapi? Iya, em, jadi nanti kita akan bahas tentang emosi itu apa, kemudian emotional intelligence itu bagaimana, dan hubungannya dengan human services profesional, dan bagaimana kita bisa terus mengembangkan diri. Begitu ya, ada 4 tahap. Baik, berarti Pak Hermanto mau berbagi itu share slide? Oh iya, bisa saya Oh langsung. iya, Nah, saya bisa mulai, Bu mantap. Sufi. Bisa Pak. Iya, terima Ya, kasih. rekan-rekan kita sambut dengan gembira materi beliau. Simak ya teman-teman, Ya karena ini teman-teman, kesempatan sangat kalau langka. bisa buka apa kameranya, saya senang sekali karena kita bicara tentang emotional intelligence, kecerdasan emosional, itu salah satunya adalah bisa bertatap muka. Em, karena ketika kita bertatap muka, emosinya jadi lebih apa tertransfer begitu ya. Apakah emosi gembira, emosi sedih, emosi apa ada kekhawatiran, ada kekesalan, dan kita bisa bahas sekaligus atau kita bisa saling memperhatikan. Apalagi teman-teman sebagai profesional service ya di dalam human services profesional, tentu kita penting sekali untuk melihat ekspresi orang. Karena kita nggak bisa hanya menunduk saja, Ibu keluhannya apa? Oh begitu ya, sudah berapa lama Bu? Baik, ini obatnya diminum aja atau ibu harus lebih banyak berdoa lah Bu ya. Kita perlu pandang apakah dia memang berbicara terus terang atau kelihatannya masih ada sesuatu yang disembunyikan atau dia kelihatannya masih ragu-ragu atau ada sesuatu yang ketika kita bicara wajahnya kelihatan mungkin ada sesuatu yang kurang jelas. Kita bisa ulang lagi ya. Jadi sekalian kita praktek karena saya senang sekali ketika belajar emotional intelligence di Six Seconds di Amerika ini. Saya jadi sadar bahwa rupanya saya banyak salahnya nih. Waktu itu saya sudah konsultan sebetulnya, konsultan untuk productivity and human resource. Saya banyak memberi training, tapi ketika ikut training itu saya sadar banyak yang harusnya diperbaiki. Apa salah satunya? Ketika ada orang bicara, bagaimana kita menunjukkan perhatian kita. Ketika ada orang bicara, kita bisa mengangguk. Ketika dia bicara sesuatu yang istimewa, kita bisa, oh iya. Jadi kita latihan sambil seperti itu ya. Dan terima kasih nih teman-teman. Terima kasih juga Bu In yang buka kamera lagi di perjalanan kelihatannya Bu In ya. Jadi, nah ketika kita lihat ada dalam perjalanan itu juga ada satu hati apa gembira bahwa aduh ibu-ibu ini dalam perjalanan pun mau meluangkan waktu. Jadi banyak informasi lagi yang kita bisa dapat. Kadang-kadang kelihatan di kantor. Aduh, ibu malam begini masih ada di kantor. Nah, itu apa, empati juga salah satu kecerdasan emosional. Jadi kita nggak bicara hanya seperti di kantor, ketika ketemu laporan sudah selesai belum? Begitu ya, langsung tak aja laporan. Eh, Kapan mau selesai? Kayaknya nggak ada yang peduli sama diri kita. Dan karena itu akhirnya orang pada lari ke konselor, ke psikolog. Kenapa? Nggak ada yang mau peduli sama dia. Dan kadang-kadang dia nggak tahu bahwa ada psikolog yang siap membantu dia atau konselor yang siap membantu dia. Akhirnya dia tiba-tiba bunuh diri. Nanti di akhir bagian ini nanti saya akan putarkan sebuah video ya. Orangnya sukses, kayak dia profesinya juga bagus, selebritis, banyak acaranya di TV, tapi tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Nah, ini pentingnya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini ada dua manfaatnya. Yang pertama buat diri kita sendiri, supaya lebih sehat.
dan bahagia dan perform, sehat, bahagia, perform. Kalau udah perform pasti gaji itu berhubungan sama gaji itu, sama income. Tapi kita juga nggak bisa maksimal kalau kita nggak bisa peka sama orang lain, relationship skills, empati. Nah inilah yang kita latih. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol gini, kita bisa saling memperhatikan sesama teman. Mungkin Anda mau bertanya, silahkan ya. Setiap saat kalau ada yang mau tanya, silahkan mungkin bisa diketik supaya lebih tertib. Tapi kalau saya nggak lihat, barangkali Anda bisa interrupt, Pak, saya mau tanya begitu. Jadi silahkan karena suasana belajar yang happy, yang terbuka, rasanya akan sangat efektif. Saya akan mulai share screen saya. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman berasal dari mana saja nih? Coba ya, kalau boleh saya ada di Jakarta sekarang. Kalau teman-teman boleh nggak tulis di kolom chat? Eh, Kalau saya langsung. dari Timur Leste. Iya, terima kasih Pak. Boleh ketik di kolom chat ya, supaya bisa dilihat. Silakan, Wah, silakan. langsung nih ada dari Kerawang, Cibubur, Papua, Aceh, Jember. Ayah saya dari Jember, kakek saya juga dari Jember, Madiun. Wah, Jember banyak nih. Makassar, iya. Saya berapa awal tahun atau tahun lalu ke Makassar, juga ada juga beberapa teman yang sudah AI trainer di sana. Probolinggo, Timor Leste, wah ya Pak Moco atau Mbak Moko, di Lampung, iya, wah tadi tadi saya baru dengar ada ternyata Pak Menteri kita Erick Thohir juga dari Lampung. Saya dari Surabaya Pak, konsuler, namanya belum ada ya yang ibu ibu konsuler nih, boleh tulis juga biar lebih akrab ya, Ibu Ulfiani, Lidianti. Jadi kalau dalam training nanti biasanya kita memperkenalkan juga nama, backgroundnya dari mana, universitas, pendidikannya. Kadang-kadang ada yang malu, ah tempat sekolah saya nggak terkenal Pak. Iya bikin supaya jadi terkenal gitu. Itu bagian membangun apa relationship. Siapa tahu tiba-tiba di antara peserta, oh saya juga dari sana atau saya juga dari kota itu. Nah, itu bisa membangun relationship. Kadang-kadang kita hmm, apa ya nggak terbiasa untuk terbuka berkomunikasi. Saya baru dapat surat dari Six Seconds. Kenapa namanya Six Seconds tempat saya ambil sertifikasi itu? Karena otak berpikir itu baru jalan setelah kurang lebih 6 detik. Jadi kalau kurang dari 6 detik, biasanya belum sempat terpikir, lalu yang terjadi apa? Reaktif, jadi refleks. Mungkin Bapak Ibu pernah marah ya? Ada nggak yang pernah marah? Ya kalau pernah marah boleh tulis juga pernah gitu. Kadang-kadang ada yang bilang bukan pernah Pak, sering katanya. Lalu pertanyaan saya, pernah nggak setelah marah lalu menyesal? Ya, coba. Pernah nggak? Nah, jadi eh, pernah nggak setelah marah lalu menyesal? Coba ada yang boleh boleh jawab di sini ya. Jadi kita belajar di sini pakai telinga, pakai mata, juga pakai jari ya. Terrerak ketika, setiap kali ya, setiap kali marah menyesal. Kenapa? Aneh nggak? Yang marah kita, yang menyesal kita. Itu salah satu contoh. Ketika kita marah, otak berpikirnya nggak jalan. Nanti setelah beberapa detik, beberapa menit kemudian, baru otak berpikirnya jalan. Kenapa ya tadi saya kok melakukan seperti itu? Kata-kata saya kayaknya berlebihan ya. Kasihan orang itu. Kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan itu kita berikan kepada pasangan yang kita cintai, kepada anak kita yang kita sayangi. Ketika saya ikut sertifikasi di Six Seconds di California, saya jalan-jalan nih di San Francisco naik kereta api. Lalu di dinding kereta api itu ada tulisan, I hit you because I love you. Sounds familiar? Gitu ya tulisannya. I hit you because I love you. Sounds familiar? Pikir artinya apa nih? Saya pukul kamu karena saya mencintai kamu. Sering kamu dengar kayak begitu? Please call nomor sekian-sekian. Waktu itu di Indonesia belum banyak yang bicara begitu. Beberapa tahun kemudian baru kita sadar itu salah satu bentuk KDRT, kejahatan dalam rumah tangga.
bullying juga begitu ya. Jadi kadang-kadang dasarnya saya karena sayang loh begini, tapi kok tindakannya nggak sinkron gitu ya, terutama ke anak sendiri. Terima kasih nih Bu Dewi ya. Nah, jadi love and hate relationship. Baik, saya mulai, saya lanjutkan sharing slide saya. Banyak yang ingin saya bagikan, semoga bisa kesampaian. Emotional Intelligence for Human Services Professional. Saya Hermanto Kosasi, Indonesia First EQ Trainer, certified dari Six Seconds. Dari Six Seconds, kenapa dibilang Six Seconds? Karena untuk mengingatkan, kadang-kadang emosi kita harus dibarengi dengan pikiran kita. Pikiran kita juga harus dibarengi dengan emosi kita. Kalau enggak, hanya cuma pikir-pikir aja, analisa, tapi kita barangkali nggak peduli sama diri kita sendiri, sama orang lain juga. Nomor handphone saya kalau Anda nanti mau bertanya setelah ini, ada Instagram saya, ada Facebook saya. Oke. Uh, Kemudian lanjut. Ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan. What is emotion and the impact? What is EI, emotional intelligence and the benefits? Lalu, how to develop your EI as human services professional. Lalu bagian terakhir, more detail on training programs. Banyak orang yang tanya, Pak, iya, emosi memang berpengaruh dalam kehidupan kita, juga kesehatan kita. 90% penyakit karena emosi loh. Juga performance, bahkan sekarang success predictor. Lalu ya emotional intelligence bermanfaat. Saya juga perlu, tapi trainingnya yang bagaimana yang efektif gitu. Ayo sih, Pak Abang. PBB itu nggak. Saya coba cek. Hmm. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman kalau nanti bertanya, mikrofonnya jangan lupa setelah bertanya dimatikan lagi. Supaya tidak mengganggu dan tidak terganggu. Atau tidak bocor rahasia. Siapa tahu Anda lagi bicara sesuatu yang rahasia, lalu didengerin orang se-Indonesia. Ya, ya, tadi tentang background saya. Khusus tentang training EQ saya, pertama kali saya belajar tentang tahun 96, Managing Internationalization from EQ perspektif dari Dr. Patricia Patton. Dia penasihat kepresidenan Amerika. Saya tok gitu ya, wah keren, emotional intelligence diperlukan sekali untuk kepemimpinan negara. Managing internationalization, antar bangsa. Ternyata lain bangsa, lain gayanya. Saya kira kita bisa cepat lihat ya. Kemudian tahun 97 kami mengundang Dr. Patricia ini ke Indonesia, lalu dia bawakan topik Managing Diversity in Multicultural Differences. Dia melihat bahwa di Indonesia sudah satu bangsa, tapi karena sukunya berbeda, daerahnya berbeda, bisa terjadi masalah juga. Ya, ada gayanya masing-masing gitu. Dan sekarang kita lihat sudah sukunya sama, daerahnya sama, kalau calegnya beda bisa ribut juga. Karena itu emotional intelligence makin penting di tahun-tahun yang sekarang ini. Creative Training Techniques, Training for Associate EQ Trainer. Lalu saya juga belajar NLP dari Anthony Robbins, Firewalker, Unleash the Power Within, Peace of Mind dari Sandy McGregor, lalu dan seterusnya ya. Terus belajar karena memang menarik sekali EQ ini terus berkembang dan dibutuhkan dalam perkembangan zaman ini. Tadi ini foto yang kita sudah lihat. Saya mau kasih lihat juga beberapa audience peserta. Ini waktu public training. Ada untuk Bappenas. Ini IP rights perusahaan. Ada latihan ini membuat kita jadi lebih open gitu ya, lebih rasa akrab. Ini Digitech Mangga 2, audit saya ada 7.000 orang. Kemudian EQ Conference, lalu Kementerian Luar Negeri, senior diplomat, penting sekali. Jadi kalau Anda ikut training emotional intelligence, wah berarti Anda sudah sama seperti senior diplomat, mempunyai skill yang sama. Untuk Kopassus, jadi perang zaman sekarang bukan perang fisik sebetulnya. Bagaimana kita bisa menjaga emosi kita supaya nggak terpancing, nggak terjebak. Kadang-kadang kita memang dipancing, dijebak. Lalu dijadikan isu internasional, wah pelanggaran HAM di Indonesia.
guru-guru, kemudian juga para dosen di beberapa universitas. Ada eh, lalu training for trainer untuk para dosen juga supaya semua mahasiswa baru diberikan pelatihan ini. Ternyata efeknya apa? Salah satu saya tanya kepada mahasiswa, setelah training ini saya jadi tahu saya nggak salah jurusan, Pak. Jadi tadinya kalau dia nilainya jelek, dia pikir pasti karena salah jurusan nih, salah pilih jurusan. Ternyata mungkin masalahnya di self awareness dan self management dan relationship skills ya. Juga caddy, waitress, penyiar radio, sales, uh, di bank juga stresnya tinggi kan. Uh, di berbagai bank juga hotel, properti, di radio dan di beberapa acara TV. Nah, beberapa peserta training emotional intelligence kemudian membentuk grup atau komunitas EQ Lover. EQ Lover ini yang khususnya non perusahaan. Kalau perusahaan ya sudah itu. Jadi ini EQ Lover yang mereka profesional sehingga kita bisa sharing di situ. Juga ada komunitas EI trainer. Kalau Anda tertarik untuk kemudian saya juga pengen menyebarkan emotional intelligence ini karena penting sekali kan buat keluarga, buat komunitas dan buat bangsa dan negara supaya kita nggak mudah ribut. Ini beberapa salah satu apa namanya wajah-wajah EI trainer yang mengikuti program saya. Ibu Sofi salah satu alumni ya dari Emotional Intelligence Trainer ini. Nah, saya masuk ke 4 bagian. What is emotions and the impact? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Anda nih. Sekarang ini, kalau Anda cek perasaan Anda yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Karena kadang-kadang apa kabar luar biasa gitu ya. Coba cek sekarang, seberapa sih rasa bahagia Anda? Kalau dari 0 sampai 10. Kalau senang sekali 8, 9, 10. Kalau sedang-sedang ya 4, 5, 6. Kalau wah, saya lagi susah Pak, lagi prihatin, mungkin 1, 2, 3. Boleh Kemudian di kolom chat lagi ya, Pak ya? iya, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya Oh, nanti. siap-siap. Kemudian seberapa semangat Anda? Energi, rasanya otot-otot Anda nih, semangat Anda dari 0 sampai 10. Kalau misalnya Anda diminta untuk tepuk tangan, untuk merespons, Anda siap, mungkin semangat Anda ada di 8, 9, 10. Kalau ya tergantung lah Pak, disuruhnya apa, mungkin 4, 5, 6. Gitu ya, 7. Tapi kalau aduh jangan disuruh-suruh deh Pak, saya ikut aja udah untung. Mungkin 1, 2, 3. Nah, kalau dipertemukan antara rasa bahagia dan semangat Anda ada di kolom yang warna apa? Kalau bahagia dan semangat tinggi, kuning misalnya. Kalau bahagia tapi semangatnya agak low, mungkin hijau. Kalau Anda semangatnya tinggi tapi nggak bahagia, merah. Kalau saya lagi nggak bahagia dan kurang semangat, Pak, Anda tulis ada di kolom biru. Nah, silakan Anda tulis jawabannya, warna kolomnya ya. Silakan. Kuning, hijau, merah, atau biru. Kalau bahagia dan semangat, kuning. Bahagia tapi kurang semangat, hijau. Merah, kalau semangat sih tapi nggak bahagia, Pak. Saya rasanya mau marah aja, lagi kesel gitu ya. Mungkin merah. Kalau, aduh, saya udah nggak mau apa-apa deh rasanya di warna biru. Oke, saya mau lihat ya. Oh, ada yang hijau, hijau, kuning, eh, kuning, kuning, iya, kuning, hijau, merah, ada yang merah juga nih. Nurhai Bu. Ya, jadi jawaban ini nggak ada yang salah. Semuanya benar karena kan ada yang rasakan. Ya, jadi ini untuk menyadarkan kita bahwa ketika kita duduk di tempat yang sama, kita mendengar hal yang sama, tapi emosi bisa berbeda. Ada pepatah kata kepala sama hitam dalam hati siapa yang tahu ya begitu. Eh,
Jadi ini penting sekali untuk kita sebagai guru, dosen, leader, sebagai konselor. Kadang-kadang ada 2 orang yang kita temui, kadang-kadang dari pagi ada 10 orang, tapi emosi bisa beda-beda. Terima kasih. Kepala sama hitam dalam hati siapa tahu. Iya. Terima kasih Bu Sofi. Saya pernah mengalami waktu di Surabaya membawakan training ini di hotel Mount Peak, ya harusnya Mount Peak. Ketika saya tanya, ternyata ada satu peserta yang tadinya kelihatan semangat, jawabannya dia ada di biru. Kenapa? Saya tanya. Dia bilang, soalnya saya sebetulnya lagi sedih, Pak. Anak saya sedang panas, sedang sakit, sedang demam. Tapi dia harus ikut training ini dan ikut memotivasi. Nah, ini penting untuk kita peka terhadap seseorang, bisa dengan bertanya lalu mendengarkan, bisa juga dengan melihat wajahnya. Karena itu kita perlu memandang, kalau kalau online begini, ya kita minta dia buka kameranya seperti itu. Ya, nanti dalam kalau pelatihan ini kita bisa lebih detail lagi bahas ya. Terima kasih nih teman-teman sudah memberi respons. Jadi itu pelajaran pertama. Kita ada di tempat yang sama, mendengar hal yang sama, emosi bisa beda-beda. Nah, tentu saja nanti kita bisa pikirkan kenapa saya merasa seperti itu. Lalu perasaannya tuh apa sih namanya? Secara sepintas saya bilang, kalau di kuning itu orangnya energik, happy, semangat, banyak ide, kreatif. Tapi kalau hijau, ya dia happy, tapi kreativitasnya nggak jalan karena energinya low. Jadi ya udah Pak, setuju aja. Kalau Anda memimpin rapat, kok peserta semuanya nggak nentang sih, tapi juga nggak kasih ide lain. Mungkin dia ada di kolom hijau. Mesti dikasih vitamin barangkali ya. Atau olahraga, atau udara segar. Nah, kalau dia di kolom merah, biasanya orangnya suka ngeritik, suka nyerang, suka komplain, suka protes. Kenapa? Energinya tinggi, tapi dia nggak bahagia. Nah, kalau yang diem aja ya, biru di situ. Hidup segan, mati tak mau. Nah, ini mungkin kita perlu juga bantu. Bisa. Kenapa? Apa salah Jasmine juga rekrut? gitu. Apa salah placement? Seperti itu. Oke, saya masuk ke emotion. What is emotions? Menurut Merriam-Webster Dictionary, emosi itu adalah conscious mental reaction, such as anger and fear. Jadi reaksi berpikir sadar, dia sadar, subjectively experience a strong feeling, usually directed toward a specific object. Jadi biasanya dirasakan sebagai sebuah perasaan. Tapi perasaan itu kan dikenali dengan pikiran kita juga. Jadi kesadaran dan akan perasaan, saya merasa sesuatu nih. Biasanya karena ada suatu objek. Objek itu bisa sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan, misalnya panas ya, atau aduh napas kayaknya udaranya nggak seger nih. Dan efek itu transmitted biochemically processes in all our body. Jadi emosi itu ditransmit ke seluruh tubuh kita less than 1 second. Coba bayangkan, kita mendengar sesuatu langsung deret ke seluruh tubuh. Itu sebabnya tadi Anda bisa tiba-tiba marah, kemudian menyesal, karena efek emosi ini ditransmit kurang dari 1 second, sehingga kita tiba-tiba ngomong sesuatu, mungkin lempar sesuatu, mungkin mukul sesuatu, dan seluruh tubuh kita bisa jadi tidak terkontrol. Kalau kita lihat kadang-kadang di mungkin Anda pernah lihat di TV gitu ya, anggota dewan kan udah orang pilihan, pendidikannya nggak sembarangan. Tapi kalau udah ngamuk ya sama juga, terbalikin kursi dan sebagainya meja. Ketika orang marah, kita lihat kayaknya nggak beda ya sama yang berpendidikan sama yang nggak berpendidikan. Kenapa? Karena less than 1 second otaknya belum sempat mikir. Typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body. Biasanya disertai dengan perubahan fisiologis, otot-ototnya jadi tegang atau gemetar, atau sebaliknya jadi lemes, tiba-tiba nggak kuat berdiri, jatuh, lemes, dan behavioral changes. Mungkin kalau dia senang jadi semangat kerjanya, tapi bisa juga jadi
mager, kuper, baper. Begitu. Jadi itu definisi emosi. Nah, kemudian uh, emosi itu sebetulnya apa aja sih? Plutchik Wheel of Emotions. Plutchik ini bikin satu uh, tabel nih. Emosi itu ada 8 yang utama. Kita lihat yang atas ini joy, kemudian lawan dari joy itu sadness, senang, sedih, kemudian marah, anger, lawan dari anger, takut. Kalau berani marah, kalau nggak berani takut. Kemudian ada juga trust, percaya, saya percaya udah deh aman sama dia gitu ya. Tapi juga sebaliknya bisa lawannya disgust, muak gitu. Aduh, saya nggak suka sama dia. Nah, biasanya dalam apa pemilihan nih biasanya suka ada rasa itu kan trust atau disgust. Kemudian ada juga antisipasi, hati-hati, dan sebaliknya satu lagi surprise. Kalau dia nggak antisipasi, dia nggak hati-hati, tiba-tiba kaget. Nah, itu adalah emosinya. Nah, masing-masing emosi ini ada tingkatnya. Kalau ringan-ringan aja, serenity. Kalau lebih kuat lagi, gembiranya, ekstasi gitu ya. Nah, ini ada contohnya definisinya nih. Misalnya joy. Apa sih yang dirasakan ketika kita bahagia itu? Ini kata lainnya adalah senang sekali, bahagia seperti itu ya. Eh, Terus perasaannya bagaimana? Typical sensation, sense of energy and possibility. Kayaknya semangat, penuh daya dan banyak peluang nih. Jadi orang yang joy ini dia bisa melakukan banyak hal, melihat banyak hal. What is joy telling you? Nah, emosi ini bukan sekedar emosi begitu saja, tapi sebetulnya emosi itu adalah pesan alamiah kepada diri kita. Apa yang emosi joy itu bilang kepada diri kita? Life is going well. Hidup oke banget. Hidup oke-oke saja. So far so good gitu. How can joy help you? Apa manfaatnya? Kreativitas kita jadi berkembang, connection kita jadi bisa punya hubungan baik dengan banyak orang, kita jadi peduli sama orang lain, dan gives energy. Jadi rasa bahagia ini membuat kita jadi lebih tahan untuk kerja keras, pergi jauh, memberi perhatian kepada banyak orang. Lawan dari joy adalah sadness. Kalau sadness, similar words-nya boom gitu ya, jatuh, blek. Loss, kehilangan sesuatu, biasanya sensasinya berat gitu. Napas aja susah, bahunya turun, kepalanya menunduk, matanya memandang ke bawah. Ya, kok bisa? Karena memang perasaan itu rasanya berat gitu, rasa sedih. What is sadness telling you? Love is going away. Kayaknya saya nggak diperhatiin. Kayaknya nggak ada yang peduli sama saya. Lalu, how can sadness help you? Apa manfaatnya perasaan ini? Focus on what is important to me. Jadi, enggak ada yang perhatiin sama saya, oke. Tapi sekarang yang penting harus saya lakukan apa? Misalnya saya lagi mengerjakan tugas, ya selesaikan supaya kemudian orang menghargai Anda. Tapi kalau Anda udah sedih, lemas, terus tugas nggak diselesaikan, makin-makin Anda nggak dihargai. Ya, jadi ketika Anda sedih, fokus. Apa nih yang penting buat Anda? Memperhatikan anak, menyelesaikan tugas. Jadi fokus kepada yang Anda bisa. Anda energinya lagi low, karena itu fokus, jangan jangan mikir terlalu banyak, nggak bisa, tapi Anda tetap harus menyelesaikan sesuatu. Mandi, misalnya makan, yang penting. Nah, lawan dari sadness itu adalah yang berikutnya adalah marah. Kalau marah tuh mad gitu, kayak kayak otaknya udah nggak jalan gitu, ngamuk gitu, fierce. Apa yang dirasakan? Tenaganya kuat, tiba-tiba menegang dan panas.
panas nih hati. Ada orang apa yang bilang sakitnya tuh di sini gitu ya sakitnya. Ini berarti aduh rasanya pengen melakukan sesuatu. What is anger telling you? Something is in the way. Kayaknya ada sesuatu yang menghalangi saya. Ada sesuatu yang bisa mengancam saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Energize to break through a barrier. Jadi anger itu mengingatkan saya, mengingatkan kita untuk kita harus mengumpulkan tenaga untuk menghadapi tantangan penghalang yang ada di depan kita. Jadi ketika kita marah, bukannya terus apa namanya ngomel-ngomel aja, tapi pikirkan bagaimana kita bisa breakthrough. Karena kalau kita salah bertindak, nanti malah masalahnya jadi tambah besar. Lalu yang berikutnya fear. Kalau rasa takut, kata lainnya stress, scared, khawatir. Typical sensationnya kayaknya rasanya diserang gitu. What is fear telling you? Something I care about is at risk. Apa pesannya kalau kita rasa takut? Ada sesuatu yang saya peduli terancam. Misalnya kita lihat anak kita sakit ya, duh saya takut nih, takutnya dia nanti makin berat sakitnya, nanti besok dia nggak bisa sekolah. Orang tua sakit, aduh gimana ya, bisa sembuh nggak ya? Something I care about is at risk. Anak saya baru cabut gigi kemarin. Dia juga pasti merasakan ini. Something I care about is at risk. Saya mesti ngajar nih. Bisa ngajar nggak ya setelah habis cabut gigi ini? How can fear help you? Ternyata perasaan fear juga bisa menolong kita. Protect what we care about. Jadi jaga apa yang kita pedulikan. Misalnya kita takut ada pencuri masuk. Nah, jangan lupa kunci pintu. Kita takut nanti di jalan dirampok. Mungkin jangan bawa banyak perhiasan, jangan banyak bawa uang, cari jalan yang relatif aman. Jadi rasa takut itu bukan sekedar takut saja, tapi ada pesan supaya kita bertindak. Nah ini yang menarik. Jadi ini tentang emosional dari Plutchik dan sebetulnya dia punya diagram yang lebih kompleks lagi. Kalau joy sama trust tuh namanya apa? Love. Kalau joy sama surprise, delight begitu dan sebagainya. Tapi ini sepintas dulu ya sebagai pengantar. Nah, kenapa sih kita perlu peduli sama emosi ini? Karena per jam rata-rata kita ada 27 reaksi emosional. Kok bisa 1 jam sampai 27 berarti 2 menit satu ya. Misalnya tadi kalau Anda dengar saya lagi bicara gini ada bell, ada waduh ada yang mau masuk nih. Nggak ada yang buka pintu. Nah itu kan pikiran, waduh gimana ya, bel lagi bunyi lagi. Nah, untung istri saya bantu buka. Terus ketika istri saya buka, emosinya lega gitu ya, happy. Udah 2 tuh perasaannya. Nah, mungkin tadi ada satu emosi lagi, fear, takutnya nggak ada yang bantuin, dia ngebel terus, lalu mengganggu. Terpaksa saya harus berhenti dulu acara ini. Itu sudah ada 4. Kemudian misalnya nanti WA bunyi atau handphone nyala, waduh ada message siapa nih? Nah, atau ketika pintu terbuka ingat lagi, waduh ini udara lagi polusi nih. Jadi emosi itu bisa banyak sekali dalam 1 jam. Nah sehari kita kerja minimal 8 jam. Lalu habis itu sebelum kerja dan sesudah kerja tetap ada emosi kan, pagi-pagi harus mandi, belum sama sarapan, di jalanan macet, pulang capek, anak belum bikin PR dan sebagainya. Malam, aduh, belum cuci piring, belum bersih rumah. Jadi berapa? 1 jam 27, jadi sehari bisa hampir 500 pengalaman emosional. Seminggu 3.000, setahun 150.000, sebagian besar terjadi di tempat kerja, sebagian lagi di rumah. Nah, orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik, dia akan lebih bekerja lebih mudah dan lebih berprestasi sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai dosen. Kalau enggak, ya itu namanya eksplosif sensi, dikit-dikit marah, kesenggol, langsung meledak begitu. Dan ternyata bukan hanya soal meledak saja,
Emosi juga bisa mengakibatkan stres. Apa bedanya emosi, feeling, mood, dan stres? Emosi itu tadi kan trigger biochemically ya. Lalu feeling itu kalau sudah ada thinkingnya. Kenapa ya saya kok deg-degan nih? Oh, karena saya harus menyiapkan presentasi. Oh, karena orang itu ngomongnya kok keras amat, galak amat. Kayaknya dia nggak percaya sama saya. Mood itu bagaimana? Kalau terus-menerus didukung lagi environment-nya, kayaknya saya nggak ada yang peduli sama saya nih. Fisiologi, kita kurang tidur, susah tidur, kurang makan, belum sarapan, dan mental state, pola pikirnya. Kayaknya saya hidup sia-sia nih, nggak ada yang peduli. Nah, jadilah stres. Kalau stres, sudah kelihatan bodily and mental tension. Badannya tegang, pegal di leher, kepala nyut-nyut, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, pencernaan terganggu, dan sebagainya. Sehingga timbullah apa yang dihasilkan survei ini, National Health di Amerika. Ternyata migrain, kulit kasar, sakit sendi, ketidakseimbangan hormon, itu semua karena emosi yang berkepanjangan. Mudah capek, gangguan pencernaan, kaku pada tubuh, diabetes pun bukan keturunan ternyata, tapi karena tekanan emosi. Susah buang air, gangguan jantung, susah konsentrasi, diare. Kadang-kadang orang yang stres perutnya apa mules, mahnya kambuh, asam lambungnya naik, terjadi diare juga, high blood pressure, darah tinggi, insomnia, dan sebagainya. Jadi saya senang sekali ketika belajar ini, ternyata kemudian saya bisa mengendalikannya. Tadinya saya 2 minggu sekali ke dokter. Kalau nggak migrain, pusing, pilek, batuk, demam, sakit mah. Kalau nggak saya, anak saya. Kalau nggak anak pertama, anak kedua. Setelah saya belajar ini, kok jadi enak gitu ya. Udah lama sekali kalau misalnya kalau periksa ke dokter, terakhir kapan ya? Waduh, kapan ya dok ya? Gigi aja gitu. Nah, emosi juga merusak tubuh. Kalau sering marah, liver kena, sedih berkepanjangan, paru-paru. Karena itu kemarin COVID tuh, kok ada yang mudah meninggal, ada yang ternyata bisa sembuh. Kan ada kombinasinya. Ada sakit bawaan. Sakit bawaan itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Khawatir berkepanjangan ke lambung, kalau stres berkepanjangan ke otak dan hati, liver, dan kalau takut berkepanjangan kena ke ginjal. Jadi, uh, nah ini saya melihat pendidikan kita umumnya hanya fokus kepada knowledge and skills. Kita bilang KSA ya, knowledge, skill, attitude. Tapi kan attitude nggak bisa diapa-apain. Knowledge, sekolah kita umumnya knowledge, SD, SMP, SMA, universitas. Lalu knowledge kok hasilnya nggak seperti tidak seperti yang diharapkan ya. Oh, skillnya barangkali kurang karena itu di training, dikasih kursus. Tapi kok hasilnya nggak juga. Udah dikasih training customer service, tapi susah senyum juga. Disuruh dikasih training presentation skills, kok nggak maksimal juga. Dikasih training leadership, kok anak buahnya banyak yang komplain juga. Ternyata ada satu yang terlewat di kurikulum sekolah kita maupun training di perusahaan, yaitu pelatihan behavior, perilaku. Kalau ketemu orang senyum, nyapa, kalau melakukan kesalahan minta maaf, kalau ada teman yang butuh bantuan kita bantu. Kemudian kalau kita tahu sesuatu kita sharing, kalau dapat masukan ucapkan terima kasih. Kemudian apa lagi ya? Mencoba lagi, coba lagi, coba lagi. Bisa karena biasa. Kalau cuma knowledge kan di kepala. Kalau skill ya pernah melakukan, tapi apakah jadi kebiasaan kita? Nah, ini perlu behavior. Nah, behavior inilah sebetulnya yang menghasilkan mendorong knowledge dan skills kita jadi efektif, menghasilkan result. Dan behavior inilah juga yang dilatih dalam pengembangan emotional intelligence. Behaviornya apa saja nanti kita lihat ya. Nah, jadi what is emotional intelligence? Hubungannya dengan behavior.
Sebelumnya seringkali diperdebatkan EQ sama EI apa sama Pak? Beda, tapi sama loh. Bedanya apa? EQ itu bicara tentang skor, nilai assessment. Kalau emotional intelligence itu bicara tentang skill atau behavior. Samanya di mana? Samanya the other side of the same coin. Kalau skornya bagus, mestinya perilakunya bagus. Kalau perilakunya baik, mestinya skornya juga baik. Gitu. Dan sebaliknya. Ya, jadi kadang-kadang yang kita lihat orang itu IQ-nya bagus tuh. Sebetulnya harusnya EI-nya, tapi ya kita ngerti lah gitu ya. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Nanti jadi debat ilmiah. Yang kita perlu adalah perubahan perilaku dan result. Banyak orang pinter, tapi kok negaranya begini-begini aja gitu. Karena kita asik berdebat, lupa mengerjakan perbaikan. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence adalah ability to understand and manage your emotion. Memahami, mengerti emosi saya ini bagaimana. Salah satunya seperti yang tadi saya tanyakan, bisa juga dengan assessment, bisa juga dengan tanya teman, bisa juga dengan introspeksi, kemudian manage. Kenapa? Kadang-kadang emosi kita itu autopilot. Jadi kalau saya lagi marah, pasti saya ngomel. Kalau saya lagi sedih, nggak suka, sakit hati, saya jadi lupa makan, nggak nafsu makan, gitu. Atau sebaliknya, kalau saya lagi kesel, saya jadi makan banyak, akhirnya jadi overweight, gitu ya. Nah, ternyata bisa dilatih. Nah, itu kalau bisa dilatih itu namanya emotional intelligence. Nah, bukan hanya soal emosi diri dan manage own emotion, tapi juga memahami emosi orang lain dan manage emosi orang lain. Menurut survei Daniel Goleman, 80-90% kompetensi, keterampilan, perilaku yang membedakan seorang yang berhasil dengan yang tidak, termasuk emotional intelligence, yaitu understand emotion and manage self and others. 6 seconds buat definisi menurut saya yang lebih lebih menarik, lebih bagus. Emotional intelligence is the ability to integrate thinking, feeling, and action. Jadi bukan hanya to understand and manage emotion, tapi untuk mengintegrasikan thinking, feeling, and action. Anda berpikir bagaimana, Anda mau melakukan apa nih? Oh, harus begini, begini, begini. Coba rasakan feeling Anda. Efeknya buat diri Anda, buat orang lain bagaimana? Ya, kadang-kadang teorinya bagus, tapi barangkali orang lain kaget. Enak di kita, nggak enak buat orang lain. Atau barangkali sebaliknya, enak buat orang lain, kitanya korban. Integrate thinking and feeling and action. Jadi cek juga, jangan hanya bekerja. Dulu saya ingat apa namanya, ada segitiga dalam manajemen itu, yang atas pemikir, yang bawah pekerja. Karena itu serikat pekerja adanya di bawah. Yang atas mikir terus nggak pernah kerja, yang bawah kerja terus nggak pernah mikir. Gitu ya. Padahal ketika punya emotional intelligence, yang atas mikir juga sambil merasakan kira-kira yang di bawah bagaimana akan menerimanya. Yang bawah pun begitu. Bukan hanya action, bukan hanya kerja, tapi juga thinking and feeling bagaimana supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya menggabungkan, tapi ada ukurannya adalah develop an optimal relationship with self and others. Jadi kita gabungkan pikiran dan perasaan dan tindakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Hubungan baik dengan diri sendiri kayak apa? Ya rajin, disiplin, karena itu harga diri kita. Kemudian juga relationship dengan others supaya kita bisa lebih baik, kooperatif. Boleh dibantu ya, matikan mikrofon teman kita itu. Nah, kalau sudah relationshipnya baik, kemudian mau apa? Buat apa, Pak? Udah kompak, 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 to make optimal decisions to drive positive results. Kalau udah hubungannya baik, bikinlah keputusan yang optimal, yang terbaik untuk apa? Untuk menghasilkan hasil yang positif. Nah, saya melihat kok Indonesia ini perlu nih.
Kalau soal kemampuan berpikir, orang Indonesia nggak kalah sama bangsa lain. Tapi feeling and action barangkali kita harus latih untuk integrasikan supaya relationship kita baik, nggak gampang diadu domba, nggak ribut terus sesama bangsa, supaya kita bisa decision to drive positive results. Barangkali kita nggak usah bicara Indonesia lah, di perusahaan kita, di lembaga kita, atau dengan klien kita. Bagaimana develop optimal relationship supaya bisa optimal decision to drive positive results. Supaya kita sebagai human services professional bisa efektif membantu mereka. Hati, otak, hati, dan tindakan. Kemudian kalau relationship, kayaknya kita bisa bergaul dengan berbagai orang. Dan sehingga hasilnya persahabatan dan hasil-hasil yang positif. Nah, kalau di dalam pekerjaan, orang yang bisa self-management ada di sebelah kiri. Dia disiplin. Yang sebagian biasanya orang lihat-lihat situasi di tengah-tengah gitu ya, not engaged ya. Kalau dikontrol ya rajin. Kalau diancam rajin. Kalau nggak dikontrol, malas lagi. Ini bisa Ada juga bisa investasi sebagian di orang sini, bisa reksadana di sini, Cil. yang actively disengage. Secara aktif memang rusak. Nah, itu. Ya, jadi bagaimana nih kita mau berhadapan dengan orang tersebut? Nah, ini ada yang menarik dari hasil survei Six Seconds tahun 2023 ini. Satu business case tentang emotional intelligence. Ternyata high emotional intelligence is strong predictor of success for leaders. Ternyata emotional intelligence yang tinggi itu adalah prediktor penentu kesuksesan seorang pemimpin. Bukan hanya seorang pemimpin, juga tim, juga organisasi, dan secara global. Bukan hanya di Amerika, juga di Indonesia, juga di Jepang, juga di China, juga di Arab, di Afrika, dan sebagainya. Jadi datanya ada nih, nanti kalau Anda yang mau boleh WA saya, nanti saya kirimin datanya. Ada 5 finding yang dia temukan, Six Seconds ini. Pertama, kita perlu pilih the right EQ leadership. Bukan leadership biasa, karena kita banyak kecewa kan. Udah dikasih training leadership kok nggak memimpin sih? Karena masalah EQ-nya, relationship-nya nggak ada. Jadi pemimpinnya dingin, kaku, kasar, banyak bikin masalah. Nah, right leadership ini, right EQ leadership akan membuat engage employees. Orang-orang jadi senang bekerja, lalu produktif, kerjasamanya bagus, sehingga dampaknya ke customer, customer-nya loyal, sehingga business value-nya naik. Orang percaya, udah ke situ aja, termasuk ke konsultasi kemana ya? Ke ibu itu aja, soalnya enak di situ. Ya, loyal customer. Kenapa loyal customer? Great culture. Kenapa great culture? Engage employees. Dari mulai pendaftaran aja udah ramah orangnya. Apalagi waktu ketemu konselornya. Begitu. Nah, survei ini menunjukkan bahwa orang leader yang punya EQ tinggi, performance-nya 7 kali daripada leader yang EQ-nya rendah. Karyawan, menarik nih, globally di seluruh dunia, ternyata yang engage cuma 21%. Yang 80% nggak engage. Bayangkan, Anda punya 100 orang karyawan, cuma 20% yang setia. Yang 80% ya asal absen aja. Eh, Sewaktu-waktu bisa meninggalkan Anda. Nah, setelah di training EQ, bisa meningkat engagementnya jadi 70%. Karena mereka bisa self-management, bisa relationship management. Kok nggak 100%? Ya tetap ada faktor gaji, faktor orang ya. Uh, Great culture jadi jauh lebih sehat, medical juga lebih hemat, dan bukan hanya soal medical. Kalau ada yang nggak masuk kan ganggu kerjaan teman yang lain kan, mengganggu kepercayaan customer juga. Kok orangnya lain lagi. Sehingga loyal customernya bisa meningkat dan juga business values-nya meningkat. Bahkan di sini dikatakan leader akan perform lebih baik seberapa besar pengaruh EI-nya 44 kali dari leader yang EQ-nya rendah. Saya kira ini hanya cost-nya. Jadi kalau kita abai mengembangkan EQ, waduh, pemborosannya banyak sekali ya.
Kita lanjut ke ini, survei menarik. Ternyata Global Emotional Intelligence Scores menurun nih dari tahun 2018. Kenapa? Ya karena ada COVID, ada masalah-masalah baru ya, pekerjaan lama hilang, harus belajar Zoom, ada AI, Artificial Intelligence dan sebagainya. Stresnya meningkat. Kemudian kita lihat ini biasanya kalau emotional intelligence-nya bagus, diukurnya adalah eh, outputnya. Nah, kita lihat coba terhadap generasi. Kita lihat di sini kan ada baby boomers, ada Gen X, millennials, dan Gen Z. Ternyata uh, more burnout ya. Ternyata dalam kan emotional intelligence-nya menurun nih dari tahun 2018 ke 2022. Yang paling korban adalah Generation Z. Mereka bersekolah di rumah, nggak ketemu teman, begitu. Milenial terpengaruh, yang baby boomers dan Gen Z kelihatannya lebih tahan banting. Jadi secara umum seperti ini, dan output dari emotional intelligence kan harusnya effectiveness ya, produktivitas. Itu paling tinggi, walaupun kecenderungan ada penurunan, tapi masih paling tinggi. Yang kedua, quality of life. Quality of life tuh yang kelihatan ya. Sedangkan yang berikutnya relationship, hubungan baik, itu agak terkorbankan. Kenapa relationship menurun? Banyak yang work from home, remote area. Dan yang ternyata yang paling terdampak adalah well-being. Apa bedanya quality of life sama well-being? Quality of life yang lebih kelihatan ya, gaji, apa namanya, penampilan, pakaian, makanan, kendaraan. Sedangkan well-being itu lebih faktor di dalam hati, rasa senang, rasa bahagia, rasa puas, dan sebagainya. Itu lebih banyak korban. Nah, emotional intelligence ini bisa membantu kita untuk bisa meningkatkan aspek-aspek ini. Bagaimana caranya? Ya leadernya dulu, lalu training semua timnya supaya EQ itu menjadi gaya hidup dan menjadi kebiasaan, culture. Memangnya berapa banyak sih yang udah menerapkan ini? Banyak sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah menerapkan juga, tapi kalau belum, kita perlu mempertimbangkan. Salah satunya Google. Dan Google bikin institut, Google Institute, Google Leadership Institute. Dia memasukkan emotional intelligence, neuroscience, lalu mindfulness. Bagaimana dia strategi memberi trainingnya? Pertama, mindfulness dulu, belajar fokus. Kemudian self-awareness, kenali potensi diri, self-management, motivasi, empati, kepekaan kepada orang lain, termasuk kalau meeting buka kamera, dan baru kemudian diajarin leadership. Tanpa basic yang di bawahnya itu, leadershipnya jadi kaku, dingin, kadang-kadang membuat masalah. Nah, demikian juga John Maxwell sebetulnya melihat pemimpin itu ada 5 level. Pertama, karena diangkat. Yang kedua, pemimpin yang punya hubungan baik. Lalu yang ketiga, pemimpin yang produktif. Yang keempat, pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin baru. Dan yang kelima, pemimpin yang teruji di mana-mana. Ternyata, untuk bisa naik ke level 3, 4, dan 5, krusialnya adalah di level 2, yaitu punya hubungan baik. Punya hubungan baik itu apa tadi? Self-management, dan relationship management. Kalau nggak ada ini, susah deh. Itu sebabnya tadi kok di training, knowledge ditambah, skill ditambah, kok nggak outputnya nggak baik juga ya. Ribut terus di dalam perusahaan, ribut terus di dalam berbangsa dan bernegara. Karena relationship-nya kita nggak diajarin. Oh ya, saya baru dapat email dari Six Seconds. You don't need to be alone to feel loneliness. To feel lonely. Kamu nggak perlu sendirian untuk merasa kesepian. Kadang-kadang banyak orang, tapi kita merasa kesepian. Kenapa? Karena kita nggak punya hubungan baik. Nah, emotional intelligence ini menolong kita. Nah, kemudian sekarang masuk ke, oke, sekarang ini kan kayaknya penting ya, bagaimana mengembangkannya, apalagi sebagai human services professional. Daniel Goleman bilang pertama beresin self-nya dulu. Self-awareness,
kemudian self-management, sehingga bisa self-performance. Tapi self-performance kita terbatas. Banyak orang bilang yang bisa berprestasi sendirian tuh spesialis. Salah satunya dokter. Nah, kemarin saya lihat dokter bedah yang untuk anak saya, dokternya udah datang, tapi kok belum dipanggil-panggil ya anak saya. Ternyata perawatnya belum datang. Berarti dia perlu juga orang luar, orang-orang orang lain. Dia perlu social awareness, perlu empati, supaya susternya rajin, datang tepat waktu, atau kalau nggak bisa tepat waktu, ngabarin dong gitu. Sehingga dia perlu relationship management, sehingga jadilah people performance. Demikian juga di dalam organisasi, di dalam human services profesional, Anda kan nggak kerja sendirian. Tim Anda juga perlu Anda peka terhadap kebutuhan dan situasi mereka, social awareness, relationship management, sehingga bisa jadi lebih optimal. Kalau yang kiri tercapai, biasanya kita rasa bahagia. Sebetulnya lebih baik bangga kali ya. Bahasa Stephen Covey, Seven Habits itu independen. Wah, saya sekarang sudah mandiri, udah bisa berdiri sendiri, nggak tergantung orang lain. Ketika saya S1, saya merasa saya udah nggak tergantung orang tua, udah punya gaji sendiri, walaupun masih terbatas gajinya. Tapi ternyata masih ada tahap berikut yang saya baru sadar ketika ikut training EQ di Six Seconds ini, yaitu level yang di atas independen apa interdependent, saling bergantung, bineka tunggal ika, gitu ya. Nah, itu yang kita lupa. Kadang-kadang boro-boro mikirin uh, relationship dengan orang lain, diri sendiri aja nggak disiplin, nyebrang sembarangan, parkir sembarangan, buang sampah sembarangan. Jadi self management, kemudian relationship management. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa mengatasi konflik lebih enak. Kalau ada masalah, kita bisa problem solving lebih baik. Kita bisa membimbing orang lebih enak. Kita bisa merasakan apa peka terhadap perbedaan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana membangun tim player yang lebih baik, bisa komunikasi dengan happy dan efektif, termasuk ketika merekrut orang. Nah, eh, jadi pertanyaan berikutnya, oke dah, tapi bagaimana detail trainingnya? Saya kasih lihat ini ya. Jadi, kalau Daniel Goleman bilang kan, pertama understand and manage self, lalu understand and manage others. Ya, inilah tahapan pelatihan kita. Jadi pertama, tingkatkan kesadaran diri, pengendalian diri, empati atau kepekaan kepada orang lain, dan relationship skills. Nah, dari Six Seconds saya dapat istilah yang bagus dan saya integrasikan dalam program EE Practitioner, yaitu yang pertama adalah know yourself, kenali diri Anda, kemudian choose yourself. Anda mau begini-begini aja atau mau jadi lebih baik? Nah, kalau Anda sudah bisa lebih baik, baru berpikir give yourself untuk orang lain. Kadang-kadang kita mau langsung mimpin orang, diri sendiri aja belum bisa dipimpin, mau mimpin orang, itu problemnya. Nah, apa isinya know yourself? Kenali diri, emosi-emosi yang ada, kemudian emotional pattern. Emotional pattern nih autopilot kita. Kalau lagi kesel biasanya ngapain? Kalau lagi sedih ngapain? Kalau lagi marah apa yang Anda lakukan? Kalau takut apa yang Anda lakukan? Belum tentu itu reaksi yang terbaik. Karena itu Anda harus masuk ke choose yourself. Anda punya pilihan lain nggak? Saya menulis sebuah buku ya, Build the Best of Your Life. Sudah 4 kali cetak. Nah, habis sekarang yang ada e-booknya di Gramedia atau kayaknya di beberapa di Shopee masih ada. Uh, saya tulis di bagian awalnya, lu jual, gua beli, sudah kuno. Anda pernah dengar istilah itu? Lu jual, gua beli. Dia jual, gua beli. Pokoknya dia yang mulai, ya udah kita sambut. Emangnya cuma begitu pilihan kita? Orang itu gila, kita juga gila gitu. Karena dia jual, kita beli. Emangnya nggak ada toko lain? Nggak ada, Pak. Oke, emangnya harus dibeli? Barangkali bisa ditunda.
atau cara bayarnya. Jadi kita punya banyak choices. Anak kurang ajar misalnya, dia biasa saya marahin. Terus berubah nggak setelah dimarahin? Mungkin kita coba pikirkan lagi, apa ada cara lain nggak? Eh, Pasien kita, tim kita, atasan kita, istri atau suami kita. Biasanya dia begini, saya begitu. Engkau begini, aku begitu, sama saja ya. Eh, ada nggak pilihan lain? Ternyata banyak kalau kita mau. Nah, inilah yang dilatih di dalam AI training. Kemudian, bagaimana kita manage emotion supaya otak berpikirnya bisa jalan. Ingat tadi, banyak yang marah, nggak sempat mikir kan? Jadi emosi kita perlu dikontrol. Kemudian bangun intrinsic motivation. Anda pengen dikenal sebagai service profesional yang seperti apa sih? Anda pengen berikan apa sih buat keluarga Anda? Apa sih yang Anda mau berikan buat lingkungan Anda? Coba bikin itu. Itu yang akan membuat Anda jadi lebih self-management. Tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa, mati pun nggak apa-apa gitu ya. Saya perhatikan kalau ada orang yang nyebrang tuh santai-santai, kayaknya ketabrak juga nggak apa-apa. Ya mungkin dia nggak punya intrinsic motivation, mati pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda punya cita-cita mau membahagiakan keluarga, mau bermanfaat buat komunitas Anda, apalagi buat bangsa dan negara, hidup Anda jadi berarti. Mau membahagiakan pasangan Anda, membahagiakan anak-anak Anda, hidup Anda jadi lebih berarti. Anda akan lebih hati-hati dalam choices dan manage emotion. Hati-hati kalau nggak di-manage bisa jadi penyakit kan? Boro-boro berprestasi, boro-boro naik pangkat, boro-boro naik jabatan. Sakit, uang habis. Nah, kemudian setelah punya intrinsic motivation, latih optimisme. Banyak orang, tapi saya bisa apa enggak ya Pak ya? Kayaknya teman-teman saya nggak ada yang begitu tuh Pak. Ya kita cari model yang rajin dong, cari model yang bagus. Kayaknya orang Indonesia kan dijajah Belanda Pak. Jangan lupa ketika dijajah Belanda ada Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, banyak orang-orang hebat, Dokter Cipto Mangunkusumo. Ya, jadi eh, tergantung kita lihatnya siapa. Jadi jangan cari model orang gagal, cari orang sukses. Ternyata orang Indonesia banyak yang sukses. Bangun optimisme. Nah, kalau kita sudah berkembang, udah kuat, baru kita bisa berpikir social awareness dan relationship management untuk bermanfaat bagi orang lain. Give yourself. Tingkatkan empati. eh, jadi kalau ngobrol, lihat orang. Dulu saya nggak pernah peduli sama orang. Saya pikir pokoknya saya kerjanya ini di bidang teknik, kerjaan saya beres, sudah. Tapi ternyata saya sadar kalau saya punya relationship yang baik, punya kepekaan, pasti saya lebih dihargai, pasti saya lebih produktif, pasti lebih posisi lebih lebih cepat, gaji lebih baik. Dan kalau gaji lebih baik, buat apa? Keluarga lebih bahagia, nggak stres kalau uang sekolah naik, nggak stres kalau bensin naik, bahkan bisa bantu orang lain. Ya, kadang-kadang orang yang pikir saya sih maunya hidup sederhana aja, Pak. Saya melihat the other side sebetulnya dia egois. Dia cuma mikirin diri sendiri dan potensial jadi beban orang lain. Ketika ketika mau masuk sekolah anaknya, wah pinjam duit karena dia nggak punya buffer. Ya, oke, ini tentang programnya. Nah, masih ada AI for leader juga. Jadi kalau AI for leader dia memperkuat aspek eh, apa namanya self management dan give yourself itu behavior preferences, memahami perilaku orang. Oh, ada orang yang ternyata lebih ekstrovert, ada yang introvert, ada orang yang kalau mengambil keputusan pakai data, ada yang mengambil keputusan pakai intuisi. Dua-duanya bisa sukses. Ya, jadi eh, nggak harus caranya begini. Nah, itu sistem pendidikan kita kadang-kadang gitu. Kalau menjumlah tuh harus ada jalannya. Sementara udah kelihatan kok 2.000 tambah 5.000 7.000 gitu. Tapi kalau cara sekolahan kan nol tambah nol 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 tambah nol 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 tambah nol nol 2 tambah 5 7. Lama ya, bisa bisa lebih cepat, kenapa enggak? Eh, Lalu Six Styles of EQ Leadership memberi feedback, coaching, conflict management, virtually intelligent leader. Jadi itu adalah oh masih ada satu lagi BLME, Body Language and Micro Expression. Jadi kita juga perlu kadang-kadang ketika kita bicara ada peserta atau teman kita, partner kita, dia berubah posisi.
cara pandangnya, kepalanya, apa artinya ya? Nah, body language dan micro expression itu ada ungkapannya, dia bisa membocorkan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Dan itu penting sekali buat seorang AI leader. Nah, keterampilan apa yang didapat dari pelatihan tadi? Ya, kita jadi tahu tentang emosi, neuroscience, kemudian autopilot kita. Lalu yang kita latih adalah nomor 3, 4, 5, 6. Break the emotion and think for options. Jadi, jangan ikutin emosi kita, tapi coba break emotion kita. Ada banyak cara. Dulu saya pikir ya kalau lagi marah gimana, lagi bad mood mesti healing dulu gitu ya. Tapi ternyata banyak cara untuk bisa kita change in a click. Mindfulness, peak state, bagaimana kita membuat rencana, body, mind, spiritual, and finance, dan seterusnya. Termasuk relationship dan yang tadi saya sudah sebutkan. Saya kira itu saja best AI training programs to amplify your team performance ya. Ini hanya informasi kalau Anda tertarik memang bulan depan saya ada training ini dan oke, ini barangkali nanti belakangan saja. Yang penting 4 hal ini yang saya sudah sampaikan kepada Anda. What is emotion and the impact? What is EI and the benefits? How to develop your EI as HSSP? More detail on the training programs. Mungkin ada sekarang pertanyaan. Silakan ya, Bapak Ibu. Ada lagi, Pak? Sudah selesai yang Baik, berarti kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, rekan-rekan, wah luar biasa ya. Beliau sudah memaparkan hampir itu hampir separuh, hampir separuh dari materi yang menjadi bahan dalam AI practitioner dan juga leader begitu. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, ini dari Mbak Dewi ya. Mbak Dewi bertanya nih, Coach. Otak berpikir berjalan paling tidak 6 detik. Apa yang kita latih saat blank gitu ya. Saat buntu atau tiba-tiba stuck gitu ya. Sebelum 6 detik. Tipsnya apa ini, Coach? ada banyak cara. Salah satunya tarik napas yang dalam, keluarkan dengan Oke. tenang beberapa kali. Dengan tarik napas itu oksigen masuk ke dalam paru-paru, diserap oleh darah, dibawa ke otak, sehingga otak Ya. bisa berpikir lebih baik. Dan dengan ketika tarik napas, badan kita tegak. Ketika badan tegak, kita berpikir lebih positif. Di NLP Oh, diajarkan. Dan ketika kita tarik napas, aliran darah naik, oksigen naik ke atas, kita punya waktu untuk memberikan kesempatan otak berpikir ya, jadi jangan terus autopilot gitu. Dia begini, dia jual, aku beli gitu. Gitu itu jawaban singkatnya Bu Dewi. siap. Saya buka sesi tanya jawab untuk yang mau open mic. Silakan, siapa? Silakan. Ini yang Ya, sejak tadi ini ada menyimak, ini banyak ini. Silakan. Pak Nasri ya, ada pertanyaan nih, apakah Bapak ada jual tools EQ? Eh, Kalau beberapa tools saya pakai untuk pelatihan, jadi perlu dinikmati. Oh iya, kenapa sih training itu penting? Karena EQ itu kan tadi menggabungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Sedangkan kalau kita hanya dengar ceramah seperti sekarang, ini kan hanya knowledge yang nambah. Tapi perasaan kita belum tentu, skill kita apalagi. Jadi ketika training, maka saya akan berikan banyak tools untuk melatih hal itu. Dan ada juga yang namanya biodots. Nah ini ya, Hmm, biodots ini saya eh, sudah beli tuh. hitam ya. Kalau saya pegang dia nanti warnanya berubah nih. Seperti Warnanya bisa berubah warna-warni, teman-teman, sesuai dengan kondisi emosi. Jadi kalau yang konselor ya, tempelin pesertanya ini nanti kelihatan mereka lagi kondisinya bagaimana. Ini kalau saya pegang ya, dia akan menyerap temperatur tubuh saya dan kelihatan itu jadi agak kuning ya. Nah tuh, jadi kalau kuning apa artinya? Nah, di sini ada referensi warnanya.
Kalau kuning, wah, ya kalau kuning itu nggak kelihatan. Saya bantu baca. Unsettled, nggak tenang. Ya, nggak tenang nih karena banyak pertanyaan. Bagaimana saya bisa menjawab dengan cepat seperti itu? Tapi sebentar lagi mungkin bisa lebih tenang nih. Coba kita cek lagi ya. Oh, Oke, sehat. masih kuning juga. Jadi ini salah satu tools yang Anda bisa miliki. Kemudian kalau EQ assessment itu copyright, jadi eh, Nggak bisa di-share. ya, tapi di website saya lihat ada juga yang gratis. Nah, tapi yang lebih penting adalah bukan ngukurnya, bukan hanya ngukur, tapi memperbaikinya. Betul nggak? Anda kan sakit nih ke dokter, lalu yang dilakukan adalah cek tensi, denyut jantung. Terus kenapa? Yang lebih penting kan Anda sehat. Jadi kalau cuma dicek ininya, Anda memang tahu kondisi emosi Anda, tapi bagaimana memperbaikinya? Bagaimana membuat Anda sehat dan perform? Itu yang perlu dilatih. Siap-siap. Karena biasanya psikologi itu, psikolog, coach, itu mulai dari diagnosa sampai Mhm. intervensi, sampai treatment. Iya, betul. Teman-teman pengen belajar cara mengukurnya supaya bisa melakukan diagnosa secara tepat begitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Saya Mm-mm. Nah, ini ini ada lagi nih, coach. apa Yang tuh? eh, Mbak Nur Hayati ya. Mbak Nur Hayati ini menanyakan, oh, iya betul. Gimana cara mengelola emosi karyawan yang rata-rata Gen Z? Ah, Kemudian yang kedua nanti Mbak Prima tanya untuk berapa lama memperbaiki AI for leader, memperbaiki. hmm. Oh, Jadi iya. bagaimana leader itu bisa berubah begitu ya? Yang pertama untuk Gen Z, jadi kita pertama adalah self awareness dan self management. Apakah kita terlalu otoriter, terlalu intervensi? Kadang-kadang mereka juga nggak suka. Nah, itu kita Oh, self management. Kenapa mereka berpikir ya caranya kuno ya apa mas jadi sekarang gini, kalau kita cerita dulu saya jalan kaki loh ke sekolah. Ya dulu memang nggak ada kendaraan. nggak guna ya buat mereka ya. Dulu saya nulis surat loh komunikasi. Lalu apa gunanya buat mereka? Cuma sekedar tahu kan. Yang sekarang mereka perlu adalah bagaimana memperbaiki kemampuan komunikasi mereka. Nah, ini salah satu yang perlu diajarkan. Banyak orang tadi kan you don't need to be alone to feel lonely. Lonely. Ya, jadi nah ini kita perlu bantu mereka supaya bisa ngobrol, bisa sharing dengan teman. Kemudian tadi kalau seorang pemimpin berapa cepat? Hmm, Beberapa orang cepat sekali dalam 2 hari training mereka berubah, mereka sadar, termasuk saya. Tapi beberapa orang mungkin perlu bertahap. Tapi yang penting, yang bagus adalah trainingnya harus dalam kelas sama-sama. Itu membuat dia jadi melihat orang lain kok bisa ya, saya juga mestinya bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berlatih. Ternyata saya bisa juga. Itu yang experiential learning namanya. Jadi bukan hanya diajarkan, kalau cuma diajarkan, dia akan berpikir ya Pak Hermanto terang aja bisa, lu udah dari tahun 2000. Tapi ketika dia diajarkan, dia akan cepat sadar, lalu bisa. Saya ingat ada satu peserta yang ketika saya lakukan pre-training survey, dia bilang, saya udah diancam Pak sama bos saya, kalau nggak ikut training saya mau dipecat, biarin katanya. Dia pokoknya nggak mau gitu. Pada hari training dia ikut. Lalu ketika siang hari jalan mau makan siang, saya di sebelahnya saya tanya, bagaimana Pak perasaannya? Dia bilang senang Pak. Kaget saya, senang iya Pak. Saya untung saya ikut training training ini. Kenapa kok bisa senang? Karena ada interaksinya. Di situ dia merasa dihargai dan dia merasa dia juga punya kelebihan. Nah, saya coba tampilkan tambahan sedikit ya. Yang tadi saya belum sampaikan tentang training itu. Em, jadi, sorry.
Nah, ini tadi yang tentang biodots itu ya. Jadi ini tadinya hitam, tapi ketika ditempelkan ke tangan kita, nanti diajarkan, maka akan berubah warnanya. Eh, Kalau dia kalem akan biru, kalau dia relax hijau, kalau dia engage hijau muda. Engage itu apa sih? Lagi konsentrasi, lagi mindful gitu. Oke, oke. Kalau unsettled kuning, kalau tense agak coklat, kalau very tense sudah mau hitam gitu. Kok bisa begitu nanti dijelaskan. Nah, satu lagi nih saya mau kasih lihat video. Tadi kan saya bilang di bagian akhir saya Iya, mau. iya. Saya kira Chesley Chris ini salah satu milenial. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Eh, Kalau bukan hanya interview, bukan hanya tanya jawab, tapi juga cek Instagram. Apa sih yang dia posting? Kemudian coba dengarkan. Jadi sekarang saya lihat Kemendikbud punya program Merdeka Belajar ya. Saya salah satu instruktur untuk program coaching dan facilitating. Jadi guru-guru diajarkan untuk mendengar. Apa sih kebutuhan siswa? Apa sih rencana siswa? Apa sih keinginan siswa? Jadi bukan guru yang ngajarin kamu tuh harus begini, kamu begini, begini. Pikiran guru udah kuno. Jadi pikiran kita udah kuno karena perubahan begitu cepat. Yang kita perlu dengarkan apa sih keprihatinan dia yang mungkin dia nggak bicarakan. Ada guru BK di sekolah, tapi berapa persen sih yang ketemu guru BK? Yang ketemu guru BK yang kelihatan bermasalah. Ada sebagian anak-anak yang tidak kelihatan bermasalah, tapi punya masalah. Nah, itu salah satu peranan kita. Eh, saya tadi ada satu lagi yang saya, oh ya, seberapa cepat seorang leader bisa berubah? Pertama, dia harus ikutin emotional intelligence practitioner dulu. Uh, karena di situ dia belajar interaktif di samping dia assessment ya, dapat assessment dia jadi tahu kan, oh ternyata saya punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Tiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, nggak jelek semuanya. Lalu dengan metode interaktif, partisipatif, experiential learning dan humor, dia jadi uh, sadar kemampuan dia, dia juga sadar kemampuan orang lain dan kenapa perlu saling melengkapi dan belajar juga mengadaptasi, mengadopsi, dan mengupdate knowledge dan skills kita. Juga ada biodots untuk ngecek saya emosinya bagaimana nih. Sepanjang waktu saya kasih training di Surabaya ya sebulan lalu, mereka senang sekali tuh lihat berubah Pak. Nah Kak, barusan terjadi apa? Saya mikir sesuatu gitu. Kayak Uh, hijau itu, Coach. Padahal cuma nyimak ya. Cuma iya. observasi warnanya hijau. Lalu kadang-kadang sama-sama menyimak, tapi orang di sebelah kita kok lain warnanya. Oh, oke. Itu jadi memang emosi itu beda-beda. Kepala sama hitam, isi hati siapa tahu. Nah, kemudian baru dia belajar tentang emotional intelligence for leader. Jadi dia harus bisa self management dulu, baru dan kepekaan empati kepada orang lain, baru diperdalam lagi sebagai leader. Behavioral preferences, dia mesti bisa melihat ternyata orang itu beda-beda cara belajar, cara mengambil keputusan, cara mendapat energi, pola hidupnya. Kita kan suka bilang, wah kalau orang itu kok nggak apa kurang tuh bergaul. Belum tentu yang tidak bergaul, yang kurang bergaul kalah produktifnya loh, gitu ya. Jadi kita mesti pikirkan the right person in the right place. Yang kedua, bagaimana kita discuss and practice the six styles of EQ leadership. Ternyata seorang EQ leader nggak hanya menggunakan satu gaya, tapi bisa variasi. Kita lihat Pak Jokowi ketika menterinya nggak benar, dia bisa pecat. Tapi dengan situasi lain, dia datang ke pasar, dia masuk ke gorong-gorong, dia bisa punya fleksibilitas. Banyak orang kan bilang, presiden kok kayak begitu? Presiden kan di istana aja. Ya itu ternyata EQ leader itu perlu bisa fleksibel. Kalau lagi bicara sama TNI mungkin harus lebih tegas, lagi bicara ke anak sekolah ya lain lagi, bicara sama guru-guru lain lagi stylenya. Dan juga bagaimana dalam situasi virtual ini kita bisa tetap memimpin secara efektif. Nah, kemudian ada juga program body language ini secara khusus, walaupun cuma satu judul, tapi banyak yang dilatih nih tentang 7 body language yang penting dan 7 expression yang penting. How to read and act for better EI practitioner and leader.
kadang-kadang bukan hanya kita membaca orang, orang juga membaca perilaku kita. Dan bahasa tubuh kadang-kadang lebih kuat daripada kata-kata kita. Kalau Anda punya ingat-ingat, kadang-kadang Anda mau marah kepada anak, anak udah nangis duluan, betul ya? Kenapa? Karena anak itu udah ngelihat ekspresi kita, wah mengerikan. Dia nangis duluan, udah tahu yang berikutnya apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana dengan di kantor, di dalam pergaulan? Dan yang terakhir, untuk kalau ada yang mau lebih berkembang lagi, saya udah paham Pak, sekarang saya mau jadi trainernya. Bagaimana mendesain, deliver, and evaluate high impact EI training program. Saya ingat saya pernah memberi training beberapa kelas untuk para dosen. Saya pikir ketika terlatihan presentasi, kok jadi kayak kuliah gitu. Padahal emotional intelligence harus ada thinking, feeling, and action kan. Jadi ada ABC. Uh, apa namanya? ABC-nya afeksi, perasaan, behavior, dan kognitif. Kadang-kadang kita cuma transfer kognitifnya bahwa ini penting, tapi behaviornya enggak, apalagi afektif. Afektif tuh kayak apa sih? Iya, saya senang. Iya, saya mau lakukan ini. Saya sadar sekarang saya harus berubah. Nah, ada aspek itu. Itu yang saya mau tambahkan dan saya kira itu ya. Oke, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bu Sofi? Teman baru nih, Lauriano Fernandez. Temannya Mas Moko nih, dari Timor Leste juga. Iya, iya, benar, benar, Bu. Nah, kira-kira ada tanggapan apa nih dari materi Pak Hermanto? Relate kah dengan eh, profesi atau pekerjaan Mas Lauriano? Silakan. Ya, ya, selamat malam untuk semuanya. Ya, Saya ada pertanyaan sederhana saja sih. iya, Ini saya sudah tuliskan di kolom komentar juga. iya, saya baca, Pak. Ya, itu saja yang saya mau tanyakan sih Oke, sebenarnya. baik. Jadi pertanyaannya Pak Loriano, em, sebentar. Banyak orang yang susah sekali untuk menampilkan intelijensi emosinya sehingga perilaku yang ditampilkan itu bisa saja menyakiti orang lain. Tips sederhana seperti apa yang bisa kita lakukan? Eh, Ya, ya terima kasih. kita ketika bertemu orang minimal senyum pertama ya. Lalu sapa dia. Kemudian kalau dia perlu bantuan, kita tawarkan bantuan. Seperti prinsip di pompa bensin ya, senyum, sapa, Oh, salam, sopan. Itu ternyata penting sekali. Itu itu yang nggak sederhana tapi diingat. ternyata penting ya Pak ya, Ya, ketika kita dalam membangun senyum, relasi. kita salam, orang jadi lebih mau terbuka. Eh, Kemudian bandingkan kalau kita memandang pun tidak, orang kan merasa saya nggak dianggap. Lalu ketika kita bicara, barangkali tidak tidak menyapa, tidak memuji, langsung kritik. Semuanya datang terlambat nih. Kok nggak ada yang bertanya? Kok nggak ada perhatian? Kritik terus. Yang bagusnya nggak pernah disebut. Jadi cobalah kita lebih balance dalam memberi feedback itu. Karena itu sebagai seorang leader nanti ada belajar memberi feedback. Misalkan peserta nggak ada yang bertanya. Positifnya apa? Saya senang Anda semua tadi datang tepat waktu dan mengikuti presentasi saya dengan penuh perhatian. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Mungkin masih ada yang perlu saya jelaskan atau mau ditanyakan. Silahkan. Jadi kasih pujian dulu, baru tanya. Jangan begitu selesai. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Ya, kaget mereka. Mungkin takut gitu ya. Dan lalu ketika kasih komen, nah ini sekarang kan lagi rame tuh antara katanya demokrasi bebas berpendapat. Nah hati-hati sebagai seorang pemimpin kita bebas berpendapat, bebas berkata-kata, tapi bukan bebas menyakiti atau menghina. Jadi pakailah kata-kata yang positif dan jangan lupa selalu beri pujian dulu, baru mungkin saran. Jadi saya ingat prinsip burger ya. Hamburger itu roti, daging, sambal, cabai, lada, lalu ditutup lagi sama roti. Rotinya empuk, wangi, lalu dagingnya mungkin agak pedas, agak keras,
lalu tutup lagi sama roti. Kalau memberi feedback, berikan yang bagus dulu, yang menyenangkan. Terima kasih Anda sudah memberi pertanyaan ini, lalu kasih jawabannya. Nah, jawaban saya adalah untuk meningkatkan ini kita perlu lebih disiplin lagi. Anda siap nggak? Siap, Pak. Nah, saya senang sekali lihat respons Anda. Semuanya ingin untuk menjadi lebih baik. Tutup lagi dengan pujian. Saya kira itu saran saya ya, tips Siap, sederhana. siap. Terjawab ya, Mas Laureano Laureano. Fernandes. Ya, ini juga sarjana psikologi dari Timor Leste ya. Ini Wah, sekarang jadi saudara, saudara lagi nih. iya, salam Pak. Saya pernah ke Kupang, baru sampai Kupang. Tinggal nyebrang. Thinking Baik, action untuk belajar sesuatu dengan baik perlu ya, ya, itu ada pertanyaan dari Mbak Emil dan Mas Komarunisa. Ya, bagaimana melatih EI karena perlakuan negatif ya dan pertemanan yang toksik gitu. Apakah harus pindah lingkungan? Iya. Terus kalau yang disapa diem aja, bagaimana menghadapi orang yang demikian? Ya, jadi memang kita harus sadar ketika kita mau berubah, kita perlu punya komunitas yang mendukung kita. Oke. Jadi kalau kita mau berubah tapi hidup di tengah orang-orang yang negatif, kita jadi disindir-sindir aja. Kok berubah sih? Sok suci, apa namanya? Tetap aja banyak dosa. Buat apa rajin-rajin? Gaji sama begitu ya. Jadi ada banyak kritikan itu ya kita senyum aja, nggak usah marah. Jangan sering-sering ngobrol sama orang itu. Ntar ketularan kita. Ada yang bilang gimana? Kalau nggak korupsi ya pasti nggak kaya lah. Gitu. Siapa bilang banyak orang bisa dengan lalu buat apa kaya kalau jahat? Banyak orang kaya dan baik hati ya. Cuma kalau Anda sumbernya medsos dan berita umum, mereka punya prinsip bad news is good news. Jadi yang diberitakan selalu orang-orang yang aneh-aneh gitu. Yang baik nggak diberitakan. Kalau sarjana ITB yang korupsi pasti masuk pemberitaan. Sarjana ITB yang baik kayak saya kayaknya jarang diberitakan gitu. Terkadang melatih II ini suka dipengaruhi perlakuan lingkungan yang negatif seperti lingkungan keluarga dan pertemanan yang toksik. Jadi Oh, boleh ya, boleh kita pindah tempat mungkin kalau ada yang toksik banget gitu. ya. Kalau toksik banget ya kita batasi sebisanya, Oh, batasi. Lalu eh, coba lihat ada teman-teman yang baik nggak. Kalau nggak ya coba rencanakan untuk ada alternatif lain nggak. Kadang-kadang ya. sekarang juga nggak gampang ya pindah kerja. Nah, bagaimana kalau masalahnya dengan dalam keluarga? Kan nggak bisa kita pindah keluarga. Gitu ya. Jadi coba kita merubah diri dulu, self awareness, self management, lalu kita coba berkomunikasi. Seringkali kita saling prejudis. Dulu saya berpikir apa ya, ada atasan saya ini orangnya kok kayaknya otoriter sekali, kurang perasaan. Tapi ternyata ketika saya belajar behavioral preferences, itu termasuk orang yang dominan. Memang banyak pemimpin yang seperti itu. Sebaliknya ada lagi orang yang senang cerita. Ada juga yang diam, lebih banyak diam. Ada juga yang kritis, nanya terus. Dan ternyata masing-masing punya kelebihannya. Nah, kalau kita Ya, bisa melihat itu, kita bisa saling melengkapi dalam sebuah tim, juga dalam keluarga. Jadi yang itu yang pertama ya. Nah, ketika terjadi efek negatif, kita perlu komunikasi, tapi ingat komunikasinya tadi pakai burger tadi, yang bagus dulu, lalu sampaikan saran, lalu usahakan tutup lagi ya, ya. yang bagus. Ya, itu ada yang resen, Bu Inel dan kalau Pak Komarunisa sudah terjawab ya. Bu Apa? Inel, silakan open mic Bu Inel. Kami persilakan. Terima kasih. Belum Sebenarnya upacara. saya mau menulis di chat tapi saya bingung kayak bahasanya. Jadi saya mau tanyakan seperti ini. Ketika kita kurang dekat sama orang tapi kita tahu orang ini butuh bantuan, terutama kepada disabilitas. Nah, jadi bagaimana cara yang tepat agar kita mengarahkan supaya dia ini apa ya bisa lebih mengenali emosinya atau dia bisa belajar emotional intelligence gitu karena takutnya
sensitivity apa dia lebih sensi gitu kita bilang gitu. Tapi Mhm. kita tahu dia ini sebenarnya butuh gitu. Iya. Wah, ini I- pertanyaan untuk disabilitas ini ngajari Ibu ilmu Inel itu kan. menangani teman-teman yang disabilitas? Tidak secara langsung, Tidak tapi ada. ada kalanya bertemu Hmm. gitu. Saya pikir yang bagus adalah kita berikan pelatihan EI kepada para pembimbing disabilitas. Mhm. Karena mereka sudah ngerti bahasanya. Saya punya pengalaman beberapa minggu yang lalu ketika makan di sebuah mall, ada satu tempat area di food court gitu. Ada sekelompok sekitar 8 orang itu mereka bikin lingkaran. Wah, tangannya tuh hebat sekali semangat sih, tapi nggak ada suara. Rupanya mereka itu punya apa tidak Oh, tidak apa ya ya tidak bisa bicara, tapi mereka bisa komunikasi. Terus ketika jadi sementara itu wah ramai, tapi begitu makanan datang, ayo makan gitu, sepertinya begitu. Lalu mereka menikmati. Setelah itu mereka saling menunjukkan senyum, terima kasih, senang gitu. Saya waktu itu saya merasa seperti yang Ibu ini rasakan. Saya mesti bagaimana ya? Saya nggak punya ilmu itu. Eh, jadi saya pikir yang saya ingin lakukan adalah kalau ada komunitas pendamping, pembimbing kaum disabilitas, rasanya saya ingin berbagi kepada mereka. Lalu sama juga sebetulnya seperti mengajar anak-anak SD begitu ya. Saya suruh mengajar anak SD bahasanya nggak cocok, umurnya barangkali udah jauh. Yang bisa saya lakukan adalah melatih para guru yang lebih dekat dengan mereka supaya guru-guru itu bisa lebih eh, apa namanya alamiah memperkenalkan emotional intelligence kepada para siswa. Misalnya bukan diajak training Zoom kayak begini, tapi ketika di kelas, selamat pagi semuanya, wah senang sekali apa ibu lihat wajah anak-anak semuanya. Bagaimana perasaan kalian? Lalu mereka kan bicara, "Oh, senang, ada yang apa? Anda coba perhatikan, ada yang lain nggak ketika senang? Wah ya, ibu ikut senang. Ya barangkali ada yang saya lagi sedih Bu. Kenapa sedihnya? Tunjukkan perhatian Anda. Jadi jangan langsung dikritik. Kok sedih pagi-pagi? Harus semangat gitu. Coba pahami kenapa dia sedih. Nah, saya pernah mengalami ketika mengajar para guru. Ada satu guru yang duduknya di belakang nyender ke tembok gitu. Saya pikir guru malas amat gitu ya. Lalu ketika saya melirik lagi dia lagi makan. Ketika ada tugas, lagi asesmen, saya jalan, saya datang ke sebelahnya, saya bilang, Bu, Ibu kelihatannya capek. Iya Pak, tadi malam saya nggak bisa tidur, anak saya panas tinggi, nangis terus. Tapi tadi pagi saya sudah bawa ke dokter, sekarang panasnya sudah turun. Waduh, saya tuh rasanya plek gitu ya. Berubah sekali mindset saya yang tadinya saya pikir nih guru males. Yang saya katakan kemudian apa? Terima kasih Bu, Ibu masih mau ikut training saya. Trainingnya 2 hari. Jadi kadang-kadang kita langsung judgement. Padahal setelah dengar itu, wah bersyukur sekali. Lalu di depan kelas saya tanya sama peserta, semua para guru dan bapak dan ibu guru. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di kelas murid boleh makan nggak? Nggak boleh, serentak mereka. Kalau guru boleh makan nggak? Mereka diam senyum-senyum. Lalu saya ceritakan kasus tadi. Kemudian saya tanya sama mereka, mungkin nggak di dalam kelas Anda ada seorang anak yang malamnya nggak bisa tidur karena adiknya panas tinggi, nangis terus, ibunya nggak ada di rumah, lagi shift malam, lagi kerja malam, pagi-pagi ibunya sudah pulang, tapi nggak sempat dia makan karena makanan jadi terlambat, tapi dia mau berangkat sekolah, cuma di kelas dia lapar sekali, dia ingat dia bawa sangu, dia mau makan, ketika dia makan kelihatan sama gurunya. Kalau standar peraturan sekolah bagaimana? Langsung keluar ya. Coba tanya dulu. Mungkin bisa berubah pikiran dan hati Anda sebagai guru. Anak yang seperti itu masih mau datang ke kelas. Kan hebat. Saya pernah mengajar online begini. Ada satu peserta yang kameranya tutup terus. Ketika siang dia nyala. Atau besoknya hari kedua. Lalu saya bilang, wah saya beruntung Pak hari ini bisa lihat wajah Bapak. Terus dia bilang apa? Eh, iya Pak, saya mohon maaf kemarin kalau kepada instruktur yang lain saya sudah cerita istri saya sedang sakit dirawat di rumah sakit. Ini anak saya juga yang masih kecil ini 1 tahun juga sakit. Lalu dia angkat tangannya, dia kasih lihat ini anaknya lagi digendong di pangkuan dia. Saya bilang wah
luar biasa sekali. Terima kasih Pak, Bapak masih mau ikut acara kita. Jadi saya belajar ketika melihat ada keanehan, jangan langsung dikritik, tapi tanya dulu. Begitu Ibu Inel ya. Jadi kita kita latih para pembimbing. Sama seperti ketika saya diminta training ke daerah, kalau sudah sampai ke bawah, lebih baik saya kasih training for trainer. Itu sebabnya saya nggak nggak pelit ilmu, saya kasih segala tekniknya supaya karena kadang-kadang perlu pakai bahasa yang lebih akrab kan kepada orang-orang di daerah. Jadi pasti orang daerah akan lebih mampu mengkomunikasikannya. Begitu Bu Inel. Cukup menjawab Bu? Pak, bisa ditambah nggak, Pak? Ya, Ya, sedikit lagi Mohon Bu, maaf ya, silakan. mohon maaf. Sebenarnya saya tertujunya gini, kan sekarang banyak program yang mengajak disabilitas itu untuk ikut di kegiatan orang pada umumnya, kayak misalnya kuliah, kuliah normal gitu, sekolah-sekolah normal. Nah, di situ yang mereka tuh agak kesulitan hmm, untuk adaptasi. Nah, di situ ketika kita mau masuk ngasih saran gitu, sebenarnya ngasih saran gitu supaya ini gitu kan, selain lingkungannya juga memahami. Cuma sebagai orang yang nggak dekat agak gimana ya, agak takut gitu nanti salah ngomong. oke. Jadi kalau yang spesifik seperti itu, kita bisa cari tahu dengan orang yang lebih mengerti atau search di internet. Sekarang ada chat GPT juga. Bagaimana saran untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan disabilitas yang spesifik. Ditanya bahasa Indonesia juga dia bisa jawab. Ada temen yang coba tanya pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa, dijawab juga loh pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Contoh ngomongnya bagaimana? Eh, itu Bu saran saya dan eh, memang coba usahakan komunikasi sehingga kita bisa tahu bagaimana perasaan dia dan mungkin ada saran-saran dia. Ya, itu penting sekali untuk memberi perhatian karena kasihan sekali dia di situ udah tegang kan karena dia punya keterbatasan, lalu gurunya pun dosennya nggak memperhatikan dia padahal kita sebetulnya perhatian cuma nggak tahu bagaimana ngomongnya, ya kita belajar ekstra lah begitu Bu Inel. Ya, terima kasih. Jawab ya Bu Inel ya. Nanti Lalu dibantu dibantu AI, ah, AI, dibantu iya. AI untuk menjawab lebih detail. Terima kasih Bu Inel. Pak Komarudin, Pak Komarunisar, kalau kita sudah mau tanya, ada orang yang kita sapa, diam saja, ya nggak apa-apa, senyum aja. Barangkali dia belum siap, barangkali dia punya masalah yang berat, barangkali dia memang lagi nggak konsen gitu. Ya nggak apa-apa, kita lihat saja kan dari body language-nya kita lihat kayaknya dia belum terbuka. Tapi kita eh, apa namanya sudah menunjukkan perbuatan baik, itu bagian dari ibadah kita, Pak. Gitu ya. Tapi Prof, itu Ya, Ya, berlangsungnya Pak Komar, gimana bertahun-tahun, Pak Komar? berlangsungnya. Prof. Ya. Bertahun-tahun artinya dia itu kan kita bertetangga tuh, Prof. Oh, Nah, saya, keluarga, istri, kalau ada dia berusaha senyum, tapi orang ini nggak ada respon sama sekali, lewat aja. Terus iya. saya gitu juga. Nah, sikap kita itu apa kita biarkan aja atau kayak mana gitu, Hmm. Prof? Dia ini laki atau perempuan, Pak? Perempuan, guru Ah, juga, Prof. oh, barangkali ada suaminya atau anaknya yang bisa kita ajak ngobrol sehingga kita bisa Nah, tahu apakah memang itu sehari-hari kepada semua orang atau pada saat-saat tertentu saja. Nah, ini termasuk social awareness dan empati iya, kita. iya, iya, iya. Mungkin juga dia punya keterbatasan. Dia susah bicara misalnya ya, sehingga atau dia malu kalau bicara. Hmm, apa, saya jadi ada apa namanya? Ya, jadi dengan kita tahu, mungkin kita jadi lebih mengerti kenapa dia kok tidak merespons. Iya, jadi Ya, ya dipahami gitulah. Pak ya. Ya, Situasinya dipahami, kondisinya dipahami, akan menjawab nanti. Kenapa kok diem ya siap. aja gitu ya. Iya, Siap. iya. Ya, anggap aja sakit gigi Makasih. gitu Pak. Baik, ini ada kawan saya open camp, Mbak Yuwaningsi, Bu Lutfia. Nah, untuk sesi terakhir tidak ada pertanyaan lagi. Saya harap teman-teman, kali ini sudah jam 9. Saya harap adalah tanggapan, kesan apa yang teman-teman peroleh
dari sesi yang disampaikan oleh Pak Hermanto. Silakan Mbak Lutfia. Baik, terima kasih Bu Sobi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Hermanto atas Terima kasih. pengetahuan yang bisa di-sharing hari malam ini. Masya Allah, saya mendapat apa ya? Saya termasuk orang yang suka cepat marah ya, dan tidak menunggu untuk 6 detik untuk bereaksi terhadap satu permasalahan. Dan saya baru tahu butuh waktu 6 detik untuk berpikir. Di sini saya baru tahu. Kemudian saya baru tahu secara detail apa tadi yang disampaikan mengenai anger, gimana itu anger, kemudian apa kebutuhan saya untuk menanggapi kemarahan saya. Itu sih Bu, saya ini kelas yang sangat menyenangkan walaupun hanya 2 jam gitu. Saya juga ya ini pengetahuan yang sangat menarik dan seandainya berangan-angan seandainya saya bukan pekerja yang 5 hari kerja, saya mungkin sangat berminat untuk kelas trainingnya Pak Hermanto gitu. Mbak Saya Lutfia pengen, domisili di mana? saya di Depok Ibu. Oh, ikut kelas Jakarta boleh. Iya betul Ibu. Insya Allah semoga saya punya waktunya gitu sih Bu. Saya berminat sangat berminat Ibu. Cuma nanti saya coba. Saya tadi tanya sempat di chat, namun mungkin belum dijawab. Nanti saya butuh tahu dulu waktunya kapan. Kemudian saya bisa menyiapkan waktunya untuk itu. Ya, yang Gitu. Jakarta saya lupa. Posternya sudah ada. Tanggal berapa Pak Hermanto bisa bantu saya yang Jakarta? Oh iya, Eh, saya tadi ada sebentar saya tampilkan ya slide-nya. Jadi em, Iya Bu. Terima Baik, kasih Bu. satu lagi penutup untuk malam ini. Saya minta satu orang peserta, Mbak Evi ya. Mbak Evi sejak tadi itu open cam. Oke, saya minta responnya, kesannya malam ini apa saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Safi. Selamat malam, Pak Hermanto. malam Bu Evi. Senang sekali bisa ikut ini karena memang sebetulnya udah lama nyari-nyari tentang tentang eh, how to handle emotional eh, Intelligence. intelligence itu. Karena sesudah saya sekian lama berpraktek, saya lihat permasalahan-permasalahan orang, sebagian besar sebetulnya mungkin 70%, 80% itu masalahnya di emosi. Jadi Oke. saya termasuk pasien-pasien di rumah sakit tempat saya kerja itu meskipun secara fisik mereka dirawat di sini, tetapi kalau diajak bicara ujung-ujungnya emosi juga gitu. Jadi saya rasa penting buat saya untuk bisa paham betul tentang ini karena mungkin bisa membantu lebih banyak orang gitu ya, lebih banyak level dari anak-anak sampai dewasa begitu mungkin lebih banyak yang bisa terbantu, termasuk juga karyawan-karyawan di rumah sakit kami itu problemnya memang sebagian besar masalah emosional. Jadi uh, I think I can join your training. Oke, Bu Evi, Hopefully, you're Bu Evi di welcome, rumah very sakit mana Bu welcome. Evi? Makassar. Makassar, Iya, Sulawesi. eh, eh. Ya, mungkin kalau Surabaya, saya berharapnya September bisa ikut gitu. Tapi eh, karena Oktober nanti mungkin ada kegiatan eh, nanti di Bali itu Mbak yang Oh, yang IPK ya, Indonesia. jadi saya prefernya kalau bisa antara September atau Oktober awal Ya, boleh karena lah. acara Oke, IPK Indonesia kan Oktober iya akhir. Nanti Oktober gampang akhir. Pak Hermanto tak japri Pak Surabaya duluan. Ya, boleh boleh. Bisanya Surabaya banyak. bisanya hari Minggu ya? Bisanya hari Minggu ya atau Sabtu ya? Saya akan minta waktu khusus untuk ke Surabaya. Sebetulnya saya senang kalau bisa eh, panjang tapi bisa cover nggak hanya satu-satu level Oh, begitu. dua hari ya. Andaikan Diatur boleh, nanti. andaikan boleh supaya saya nggak harus terlalu banyak Iya, bolak-balik betul, begitu. disambung ya. Iya, iya. eh, 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 itu saya terima kasih sekali kalau memang bisa gitu, Pak. Hmm. Kalau ada salah satu alternatif lagi, Hmm. dibuat untuk di lembaga Ibu atau Bapak berada Ibu Evi, Heeh. misalnya Oh, saya in-house memberikan training. pelatihan untuk Rumah Sakit Fatmawati, RSCM, Oh, RSUD Kabupaten Bekasi,
Jadi Oh, oke. in-house gitu. Ngundang Pak Oh, Hermanto. Ya, undang bisa juga Bapak. seperti itu ya. Iya, nanti saya coba. eh, tapi jadwalnya mungkin nggak bisa cepet Pak, karena sampai akhir tahun ini kayaknya cukup padat. Oh Iya, ya. Baik, saya kalau lihat sih ya ininya. kalau seperti itu Ibu Evi ikut dulu. Nanti setelah itu bisa lebih meyakinkan teman-teman untuk Iya, ya mungkin. kita Iya, heeh. belajar bersama. Karena lebih Boleh, mudah boleh. tuh kalau belajar bersama. Iya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Pak Ya, Terima Komar kasih Bu Evi itu atas reschedule. sama-sama. infonya, Iya, terima atas kasih. apresiasinya malam ini. Terima kasih. Alhamdulillah beralamin rekan-rekan ya, puji syukur Tuhan kita lebih dari 2 jam gitu ya untuk belajar bersama dengan Manto. Beliau sangat luar biasa, ilmu beliau itu sharing begitu ya, baik online selama pandemi 2 tahun, kemudian ternyata track recordnya banyak ngisi di instansi dan juga perusahaan. Nah, malam ini semoga bermanfaat ya rekan-rekan. Seperti tadi saya punya harapan di depan, rekan-rekan di sini juga terpuaskan meskipun ini short gitu ya, kelas short, tapi paling nggak teman-teman bisa mengambil materi-materi itu menjadi satu bahan untuk perbaikan diri, yang kedua untuk membantu memahami pasien, memahami klien atau anak didik gitu ya. Nah, ini tadi saya nulis Pak bahwa intinya EI sepertinya understanding human being ya. Jadi bagaimana menempatkan manusia pada fitrah emosinya, kemudian memahami perilakunya, sehingga kita tidak gampang menjudgment orang begitu ya, tidak mudah berkonflik dengan orang begitu ya. Ya. Nah ini Ibu penting Sofi, sekali karena UNESCO itu juga punya program living how to live together, itu yang penting ya Pak ya. ya. Ya Ini ada lagi Pak yang pertanyaan Ibu disampaikan? Ika. Ibu Ika Iya. nih bagaimana dengan anaknya yang kalau di Oh, luar oh Bu baik-baik Ika. begitu pulang marah-marah, Oh nggak. masih ada pertanyaan. Eh, Oke. lalu kalau saran saya sebetulnya ini pendekatan yang efektif adalah pendidikan apa pengenalan AI di sekolah. Jadi pertama guru-gurunya dulu, kemudian bagaimana para siswa itu juga dikenalkan sehingga terjadi interaksi di kelas yang baik. Nah, interaksinya di kelas itu termasuk kemudian eh, Kalau ini juga ngobrolin ada hubungan kemarahan dengan dengan orang ayah tua, nih Pak. ya, dengan orang tuanya sehingga enak karena kalau nggak seringkali umumnya anak-anak merasa udah beda gap sama orang tua dan nggak mau dengar. Dan barangkali caranya orang tua juga nggak cocok sama dia. Jadi coba barangkali Berarti yang dididik EI-nya juga orang tua begitu ya. orang tua supaya lebih Oke. pengendalian diri, tapi anaknya kalau dia sudah SMA atau mahasiswa bisa. Saya ingat ada satu peserta mahasiswa masih muda, dia bilang, ayah saya sakit Pak, saya suka diminta nemenin dan saya nggak suka. Dan saya tahu ayah saya juga tahu bahwa saya nggak suka gitu. Tapi setelah belajar AI, saya mengubah hati saya dan saya lebih sabar, lebih perhatian kepada Ya, ayah saya. ya, Karena ya, nggak diajar masalahnya anak-anak itu, termasuk kita juga. ya, ya. Nah, ini harapan besar ya. Pak Herman tuh punya harapan besar agar kita sebagai pendidik juga membantu anak-anak agar mampu punya self management ya, terkait dengan self awareness begitu ya. Self awareness dulu baru self management. Nah, EI kembali lagi pada diri kita. Semoga kita bisa memperbaiki diri terus-menerus lebih baik ya rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita jumpa dengan Pak Hermanto ya secara online maupun onsite. Saya tunggu respon teman-teman baik di grup atau Jabri beliau karena kelas terdekat di Oktober untuk onsite. Kalau ada online kita akan segerakan dan saya berharap bisa onsite di Surabaya karena saya ingin Iya, ketemu lagi sama Pak Hermanto. iya. Kemarin Dan ketemu secara sebentar gitu ya. kemudian Baik ada satu rekan-rekan. lagi fasilitas Bu Sofi, ketika sudah ikut kita bisa resit. Oh, Kadang-kadang gratis kurang itu. itu ya, ya kita bisa karena setiap kali saya mendeliver juga pasti ada sesuatu yang baru lagi. Nah, ada Siap ya. update-nya. Jadi kerennya ini kelas Eki Lovers gitu ya. Eki Lovers itu selalu ada pertemuan weekly ya, kalau nggak salah ya. Mas dibikin weekly. Iya. Lalu EI Trainer itu yang sebulan sekali kalau nggak salah ikutnya. Nah, saya ikut sampai kelas EI Trainer gitu ya. Tapi tugasnya belum saya kerjakan gitu ya.
Tugasnya nulis gitu ya, nulis dan ada satu apa lagi saya lupa. Nah, rekan-rekan, semoga semangat semangat saya untuk belajar AI itu juga memperbaiki diri, dan itu teman-teman juga punya spirit ya, punya spirit bahwa memang untuk memperbaiki diri itu perlu satu usaha gitu ya, nggak cuma sulapan, nggak cuma sekedar kata-kata sugesti begitu ya. Nah, semoga ini menjadi satu tarikan teman-teman untuk terus-menerus improvement begitu ya. Terima kasih Coach Hermanto, terima kasih banyak gitu ya. Teman-teman di sini sangat uh, belajar begitu ya. Meskipun waktunya singkat tapi menjadi satu catatan penting gitu ya. Karena tadi materinya banyak loh teman-teman. Saya nggak nyangka tadi PPT-nya sampai sampai hampir 20 slide gitu ya. Terima kasih Pak Hermanto. Ini Ya. semoga jadi berkah untuk Bapak, ilmunya bermanfaat, untuk teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya ya.